spaghetti viral. Ini istri saya yang bikin. Apakah ini juga bisa jadi sebuah cerita? Bisa. Ini tentang kuliner. Makan. Ya, ini dia. Spaghetti ini saya sedang sarapan ya. Spaghetti viral ini berkedel nih, kentang dibebek. Lalu ada telur rebus. Nah, tip menulis bersama Golagung kali ini bermula dari sarapan spaghetti ini. Kuliner. Saya pernah membuat cerita pendek untuk koran Republika. Maksud saya, cerpen itu dimuat di koran Republika. Udah lama. Nah, sekarang koran Republikanya masih ada nggak ya? Masih ada ya cetaknya. Cuman ke kota Serang nih susah, nggak datang. Nah, wih, ini kucing. Sorry, ada kucing. Sabar, Meng. Ini di ruang kerja saya lagi ya. Nah, saya pernah menulis kuliner di Solo. Saya ingat sekali, selama 1 minggu saya mudik ya sama istri sama keluarga lah. Nah, setiap hari saya sarapan di luar. Sarapan nasi liwet. Jadi saya datang, nasi liwet, beli, ngobrol selama 1 minggu. Hari ke-6 saya belum menemukan ide apapun ya. Nah, di hari ke-7 persis di Pasar Klewer saya menemukan mbok-mbok jual nasi liwet dikerubungi. Banyak orang yang membeli, pelanggannya banyak, antri. Nah, saya duduk antri juga. Lalu saya terinspirasi cerita pendek judulnya Suatu Pagi di Pasar Klewer. Apa ceritanya? Dari kuliner ini saya mendapat ide ketika saya bertanya, ini banyak sekali pelanggan ibu nih. Orang-orang bilang, iya anaknya sakit, kami solidaritas. Jadi mereka membeli banyak. Ada si engkau nyebrang jalan, beli 6, ada yang beli 5, ada yang beli 1 lusin. Wah, bersemangat. Ternyata mereka gotong royong membantu untuk mencarikan biaya operasi dari operasi anaknya yang sakit usus sembelitnya. Nah, lalu apa hubungannya dengan spaghetti ini? Ya, ini kucingnya nggak boleh kesini ya. Nah, ini bisa nih ceritanya setting lokasinya di sebuah kafe, ya. Lalu yang punya ini anak muda misalnya. Nah, dari spaghetti viral ini saya bisa mulai masuk ketika si tokoh siapa saja ya, aku misalnya atau tokoh dengan orang ketiga tunggal, ketika makan dia bisa mengenali rasa ini. Lalu dia memanggil, mbak sini, siapa yang punya kafe ini? Misalnya dia lagi berwisata ke sebuah kota. Ibu saya. Oh, kamu anaknya? Iya. Ibunya namanya siapa? Nah, ternyata sahabat Golagung, dari kuliner ini dia teringat masa lalu. Sering disuguhi kuliner ini setiap sarapan. Dan yang menyuguhinya adalah ibu dari si adik yang melayani tadi. Ya, nah kenapa bisa begitu? Masa lalu. Kemudian kata, saya lagi menikmati ini buatan istri. Kata si anak yang melayani tadi, Bapak bertanya di mana ibu saya sekarang? Endingnya misalnya, ibu saya sudah meninggal. Nah,
pasti pembaca menebak anak ini yang melayani itu pasti anak dari si laki-laki itu. Jangan, itu klise banget. Cari misalnya, cari ending lain. Lalu si tokoh aku nih yang sedang makan bilang, saya tahu siapa bapak. Jadi si tokoh aku tadi bercerita, awalnya saya yang akan menikahi ibu. Tapi, itu. Tapi ibumu diperkosa oleh teman saya, lalu saya bunuh teman itu, kemudian saya dipenjara. Nah, ketika keluar, saya sudah kehilangan informasi dan saya datang ke sini tanpa maksud apa-apa, misalnya terbawa saja ke sebuah kota, saya hobi traveling misalnya. Nah, saya ingin meninggalkan kota di mana saya dipenjara misalnya gara-gara membunuh ayah kamu. Nah, endingnya di situ. Jadi sinopsis ceritanya, si tokoh aku yang disuguhi sarapan pagi ini, saya disuguhi sama istri saya sarapan ini, saya bisa masuk sebuah cerita pendek. Jadi ketika si tokoh akunya keluar dari penjara, masa tahanannya selesai, kemudian dia pergi traveling misalnya, lalu mampir di sebuah kota, ternyata dia menemukan masa lalunya di sepiring spaghetti ini. Ingat, hal kecil bisa jadi besar, hal biasa bisa jadi luar biasa. Membaca itu sehat, menulis itu hebat. Kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Tip menulis bersama Golagong. Ini kucing nih ngeganggu aja.